Selamat sore, selamat beribadah dalam kasih cinta Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu masih beribadah di rumah sore ini bersama papa, mama, adik, kakak, oma, opa, dan siapapun yang mendampingi sore ini. Mulai dari yang dari Malang dan sekitarnya, di Surabaya sekitarnya, Medan sekitarnya, Jakarta sekitarnya, dan juga di kota-kota lain yang mengikuti ibadah hari ini. Semoga selalu sehat, damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri anak-anak, kita nyanyikan Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Kita bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Yang merupakan tanda kita takut dan hormat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, tanpa kasih-Mu dari surga kami tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak layak. Hanya mengucap syukur kami bisa menembusi halangan rintangan untuk beribadah di rumah bersama adik-adikku, papa, mama, dan oma, opa, dan yang mendampingi kami, semua karena kasih karunia-Mu penyertaan Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa, kekurangan, kelemahan kami, juga mohon urapan Roh Kudus-Mu menyertai ibadah kami sore ini. Tuhan, pakailah musik, singer, dan semua peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan untuk ibadah ini. Anak-anak sekolah minggu juga urapi Tuhan, jamah Tuhan, jamah dan sucikan semuanya, terlebih dari hati kami dan pikiran kami. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan lewat puji-pujian kami. Segala roh jahat, setan, dan apapun yang mengganggu jalannya ibadah dari awal sampai akhirnya, kami sehati untuk mengusirkan, yaitu dalam nama Yesus segala setan pergi. Darah Yesus yang berkuasa, kami mulai ibadah ini, mohon pimpinan-Mu, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita nyanyikan Aku Tidak Kok, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan
Anak-anak, ibadah sekolah minggu masih secara online, jarak jauh di rumah masing-masing sore ini. Anak-anak taat kepada nasihat orang tua. Kalau di luar masih banyak penyakit, masih ada penyakit yang belum ditemukan obatnya. Nah, tapi kita selalu percaya pada Tuhan, selalu melindungi kita, memagari kita dari sakit penyakit apapun. Sampai saat ini kita masih online ibadahnya ya. Nah, belum kembali ke bersama-sama di gereja. Nah, anak-anak ada pengumuman, yaitu setiap hari Minggu sore jam 16 atau jam 4 sore kita beribadah. Tapi anak-anak sudah siap mulai 30 menit sebelum ibadah, jadi setengah 4. Nah, pakai pakaian yang rapi, yang bersih, ya. Hormat pada Tuhan. Sebagai rasa hormat kita ini pakai baju bersih, ya. Jangan yang kotor. Habis main-main, aku tak langsung ikut ibadah. Nah, jangan ya. Pakai baju yang bagus, ya. Mandi dulu, pakai baju yang bagus. Bukan baru, bukan, tapi sudah bersih. Nah, yang sudah bisa baca dan nulis, disiapkan juga Alkitabnya dan catatan sekolah minggu. Kan kalian sudah dapat buku untuk dapat nulis ya. Nah, itu siapkan. Nah, sekarang kita berdiri dulu. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Ya, kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Kami tidak bisa Tuhan, tidak bisa mengerti firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus sendiri yang menolong kami, membuat kami bisa mengerti, membuat kami firman-Mu akan masuk dalam hati kami dan kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai guru-guru kami Tuhan, Urapi, guru kami yang menyampaikan firman, juga teman-teman semua,
Engkau urapi kami dengan Roh Kudus, nama-Mu yang dipermulakan, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari cerita dari Keluaran, kitab Keluaran. Nah, ya. Yaitu tentang roti mana. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika sampai di padang gurun, bersungutlah bangsa ini. Itu Musa membawa kami untuk membunuh dengan kelaparan di padang gurun. Kata bangsa Israel kepada Musa, wujud dari persungutan orang-orang Israel. Kemudian kata Musa, tolong Om itu gambar B dulu. Nah, ini bangsa Mesir ada di padang gurun Sin, bukan Sinai, tapi kalau Sinai itu gunungnya, tapi padangnya namanya padang gurun Sin. Dan mereka kelaparan, masih di sana itu kelaparan, dan mereka bersungut-sungut yang katanya terus ini firman aku, kalau katanya bangsa Israel, aku dibawa ke padang gurun untuk kelaparan dan mati di padang gurun. Tapi ada firman Tuhan kepada Musa, katanya Tuhan begini, aku akan menurunkan hujan roti bagi umat Israel. Maksud Tuhan ada, apakah mereka itu hidup untuk hukumku atau tidak? Jadi ini adalah ujian iman bagi bangsa Israel. Nah, tolong gambar C. Nah, ini Tuhan mendengarkan keluhan bangsa Israel dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti. Aku akan menurunkan hujan roti bagi umat Israel. Maksud Tuhan adalah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Sekarang gambar D dan E. Firman Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan pada mereka, pada sore hari kamu akan makan daging, pada waktu pagi kamu akan kenyang makan daging. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah, gambar D dan E. Kemudian datanglah burung puyuh di perkemahan itu ya. Nah, burung puyuh itu yang hitam-hitam peti itu adalah burung puyuh yang datang ke padang gurun. Nah, sedang yang lain itu adalah jemaat bangsa Israel. Dia melihat kalau Tuhan tuh memelihara, memberi makan daging juga. Nah, pada waktu pagi roti mana bersisik seperti embun beku. Jadi kecil-kecil tadi Tante lupa gak bawa tumbar. Jadi mana bukan rotinya, itu masih mana turun seperti embun. Ya, seperti ketumbar. Tahu pun tumbar loh. Nah, itu kecil. Jadi bukan roti gede gebluk-gebluk itu enggak, tapi bentuknya mana. Nah, kalau ini perintah Tuhan, pungutlah setiap orang 1 gomer untuk sehari. Menurut keluarga, dari anggota keluarganya ada berapa? Coba hitung. Saya, aku, kemudian papa, mama, adik. Nah, kalau itu masih 4 gomer. Nah, kalau ada nenek, kakek,
opa-opa. Nah itu dihitung, ditambah. Setiap orang ada 1 gomer. Habis itu yang ada mengumpulkan banyak, ada yang mengumpulkan sedikit. Maaf. Ada yang banyak, ada sedikit. Mengumpulkan banyak juga cukup, tidak kelebihan. Ada yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Ya, jadi pas. Tuhan itu, ini adalah merupakan keadilan dari Tuhan. Tuhan itu memberi pas, berkat yang pas. Nah, ya, dulu kalau kalian dapat berkat, aku kok segini, aku kok cuma segini, itu kakak kok banyak, aku kok dikit. Nah, itu merupakan berkat masing-masing anak-anak ya. Jangan terus dimarahi atau siapa, mama papa di mana marahi, kakaknya dimarahi. Nah, jangan anak-anak ya. Nah, tapi sayang ya, kalau mengambil itu harus cukup itu tadi. Kalau masih ada kan Ustaz, saya simpan gitu ya. Nah, mana itu tadi pagi-pagi gitu, paginya harusnya ngambil lagi, tapi ini dia menyimpan sampai besok hari. Dia akan berulat, ya, bau dan berulat. Tapi juga mau dicari di lain hari, besoknya lah gitu, itu akan habis. Mananya cuma 1 hari 1 itu. Jadi tidak ada untuk dikumpulkan, tak kumpul, aku kumpulkan. Nah, untuk nanti kalau lapar aku bisa bikin, enggak. Jadi harus pas 1 gomer. Nah, terus ini ya pada hari ke-6 tiap orang harus memungut 2 roti mana, ukuran berarti 2 gomer, yaitu untuk hari ke-7 dan hari ke-6 dan hari ke-7. Ya. Karena 7 adalah hari perhentian, hari Sabat. Hari Sabat itu kudus bagi Tuhan dan tidak turun roti. Ya. Ini Kejadian 16 ayat 19 sampai 20. Jadi setiap hari ambil 1 gomer, tapi kalau hari Sabat mengambil 2 gomer. Nah, 19 saya bacakan. Musa berkata kepada mereka, sekalipun tidak boleh meninggalkan dari padang sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengar Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berurat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Tuh tadi yang Tante ceritakan. Sekarang yang ayat 22, dan pada hari yang ke-6, ini hari ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukan kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarlah ia disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai besok, keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah tidak berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Aneh ya anak-anak, kalau tadi dibilang kalau
satu hari sudah busuk, sudah berbau, sudah berulat. Tapi kalau ini di masa Sabat tidak. Jadi dua gomer itu untuk hari ke-6 dan hari ke-7. Dan kalau hari ke-6 dimasak, dan silakan memasaknya dan makan. Terus hari ke-7 baru hari ke-7 untuk dimasak. Ya, dimasak untuk dimakan. Nah, kalau tidak nurut hari ke-7, alah enggak usah aja, saya tak cari aja, enggak usah nyimpan gitu. Nah, dia akan ke padang gurun tidak akan ada, sudah hilang, sudah mencair, ya. Dan Tuhan tidak menurunkan lagi hari ke-7, anak-anak ya. Nah, makanlah pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkan di padang. Itu. Nah, setelah itu Tuhan besoknya tidak mengirim. Nah, kita sudah makan yang hari ke-6 tadi yang kita ambil itu dimasak. Nah, ini setelah itu, tetapi ketika pada hari ke-7 ada bangsa yang keluar memunggulnya tidak ada, mereka tidak mendapatkannya. Lalu sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, seberapa lama lagi kamu menolak mengikuti ke segala peringatanku dan hukumku. Nah, itu yang dimaksud Tuhan kasih tahu, kenapa kamu itu tidak nurutnya, tidak dengaran dan tidak taat, Tuhan tidak suka. Ya, ini Tuhan ingatkan, untung masih Tuhan ingatkan itu ya. Nah, terus ayat ke-31 itu umat Israel menyebut namanya mana. Jadi yang tadi itu roti itu yang didatangkan dari surga itu oleh Tuhan adalah mana yang warnanya putih ya, seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Ya, kue madu. Jadi manis rasanya itu. Nah, anak-anak, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberikan kamu, yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan tuh membela, Tuhan tuh memelihara kita. Jadi jangan takut anak-anak ya. Seperti sekarang kita belajar dengan sistemnya online, sistem pakai komputer. Nah, itu banyak juga yang tidak bisa. Nah, aku gimana? Kalau diajari saya nggak bisa, itu bagaimana caranya? Nah, kalau seperti ini, kalau kita nurut taat dengar-dengaran pada Tuhan, Tuhan pasti memberi hikmat, ya, memberi kepandaian, berikan pikiran yang bisa cepat menerima dan kita bisa praktekkan. Tuhan yang memimpin kita, jangan takut. Seperti pujian tadi, jangan kita khawatir. Tuhan selalu menyertai kita. Ya, itu. Dan anak-anak, ini adalah perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, dari Mesir ke tanah Kanaan, dan diberi makan, dipelihara Tuhan 40 tahun. Nah, perjalanannya 40 tahun loh, ya, dikasih makan sama Tuhan. Itu tadi roti, ya, roti sama apa tadi? Nah, ini di sini Tuhan memberikan 10, nah iya segomer itu tadi. Kalau di Alkitab itu segomer itu ada 10, 1/10 eva. Ya, anak-anak, ini kemudian untuk
Artinya apa itu mana? Roti mana dari surga itu apa? Roti mana dari surga adalah roti rohani, firman Allah. Ini ada tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35 dan 21. Yohanes 6 ayat 35. Nah, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi." Sekarang 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Siapa itu yang turun dari surga? Yang dari surga ke dunia adalah Tuhan Yesus. Ya, jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selamanya, selama-lamanya. Di mana? Di dunia kah? Tidak, selama-lamanya bersama Yesus, ya, di surga. Jadi anak-anak, kalau kita mau ke surga hidup selama-lamanya, kita harus percaya, terima Yesus sebagai juru selamat. Supaya kita masuk surga. Jadi tidak ada jalan lain kecuali Tuhan Yesus Kristus, ya. Itu yang kemudian bagaimana caranya supaya kita dapat tadi itu, dapat hidup. Nah, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah percaya, gimana terus untuk hidup di sana? Ya, kita harus dengar-dengaran seperti bangsa Israel memungut mana. Itu ada di padang gurun. Jadi banyak pasirnya. Jadi kalau memungut mana itu cuma harus satu-satu. Kalau di orang Jawa bilang dicawuk, ya apa bahasa di banyak ini aku biar anu cepet tak ambil tak gini. Nah, itu nggak bisa nanti pasir-pasir itu akan masuk dalam tempat tempat dari mana itu, jadi semua jadi ada pasirnya. Nah, kalau kita ini diajari dengar-dengaran dengan mendengar firman, ya, dengan sungguh-sungguh diperhatikan sungguh-sungguh, ya, ndak asal-asalan sama guyon. Nah, ya nanti pasirnya masuk, kayak bisa kemakan, ya, jadi lapar nanti. Nah, itu jadi pelan-pelan dengar firman, harus hati-hati dengar dengan sungguh-sungguh. Itu. Nah, kita akan mencapai ukuran. Nah, ukurannya 1 gomer ya 1 gomer, kita ndak ada pasirnya. Nah, mananya itu kita masak dimakan. Nah, kita juga harus berdoa, ya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menjadi saksi. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, apa hasilnya? Apa Tuhan biarkan saja? Enggak. Pasti Tuhan memperhatikan ada hasilnya. Kebutuhan kita dipenuhi. Saat tadi belajar online bisa Tuhan kasih hikmat. Waktu ujian kita bisa mengerjakan dan bernilai baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kebutuhan sehari-hari Tuhan pasti memberikan, ya. Seperti tadi, jangan kamu khawatir. Kalau kebutuhan sekolah, bayar sekolah, nah itu semua Tuhan penuhi. Dan Tuhan memberi berkat kepada orang tua kita yang Tuhan berkati dan Tuhan limpahkan. Nah, anak, tapi berdoalah untuk orang tua kita. Mereka juga susah dalam masalah seperti ini, ya, krisis ini. Bantu anak-anak, bantu orang tua untuk berdoa. 2, jangan minta-minta sama orang tua. Ma, aku belikan ini, Papa belikan ini. Jangan ya anak, kita diam dulu, kita berdoa, ya, jangan minta-minta. Gitu anak-anak. Nah, ini
firman Tuhan. Tante sudahi, semoga Roh Kudus yang manis itu menolong kita untuk manis di hadapan Tuhan, manis di hadapan sesama, manis di hadapan orang tua, guru-guru. Nah, anak kita nyanyikan, kita nyanyi lagi Roh Kudus yang manis. Berikut berdiri teman anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menjelaskan, yang menuliskan di hati kami, sehingga kami mengerti, kami percaya, dan kami bisa melakukan setiap firman-Mu yang merupakan nasihat, didikan maupun teguran bagi kami, supaya kami bisa taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua dan guru-guru. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang tidak dapat mengikuti ibadah sore ini. Mereka yang sakit, yang lemah, berbaring di rumah atau yang di rumah sakit. Engkau ampuni kami, Engkau jamah Engkau sembuhkan, pulihkan yang sedang berpergian bersama keluarga Tuhan, serta lindungi, tibakan kembali di rumah dengan selamat, sehat. Demikian juga yang sudah lama undur tidak beribadah, ampuni kami Tuhan, juga jamah mereka. Lembutkan hatiku Tuhan, tuntun milik-Mu ini supaya bisa kembali beribadah kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami di tengah zaman yang sulit ini, kiranya hanya Tuhan, hanya tangan Tuhan, kemurahan memelihara, melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, berikan selalu urapan Roh-Mu, kesabaran, membukakan firman itu menjadi makanan bagi kami semua domba-domba-Mu ini, dan menyucikan, membarui sampai menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera dari surga Tuhan limpahkan bagi kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore anak, sampai ketemu lagi minggu depan juga. Sehat. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, ya, jangan kumpul-kumpul. Walaupun anak-anak kecil tetap ya, jangan kumpul-kumpul. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Dalam nama Yesus, amin.